Buntut dari pernyataan kontroversial terkait dengan gaji serta tunjangan anggota dewan yang memicu kemarahan publik tersebut. Untuk membahas terkait dengan persoalan ini, kita akan langsung berbincang dengan sejumlah narasumber yang tergabung melalui sambungan virtual, diantaranya yaitu sudah ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno dan peneliti Perludem Iqbal Koleydin. Selamat malam Mas Iqbal, Mas Adi Pray. Malam, Mbak. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau ke Mas Adi Pray terlebih dahulu nih. Mas Adi Pray, bagaimana nih Anda melihat keputusan dari fraksi-fraksi dari kelima anggota di DPR tersebut ya, yang memutuskan untuk menonaktifkan. Tetapi kalau dilihat ke dalam tatib, ke dalam undang-undang, ternyata tidak ada nih istilah nonaktif. Jadi sebenarnya solusi ini solutif nggak? Atau justru seperti apa pandangan Anda? Ya, saya kira memang sekalipun ini telat ya, tapi secara prinsip partai politik sudah menunjukkan keseriusannya bahwa mereka itu tidak main-main dengan kader mereka yang dinilai menjadi sumber kegaduhan dan kontroversi. Karena bagi saya tentu tidak mudah bagi partai menonaktifkan kader mereka di DPR ini. Apalagi yang dinonaktifkan itu adalah orang-orang kunci, terlepas dari apapun, misalnya Ahmad Sahroni itu per hari ini bukan hanya sebatas dewan, tapi juga pernah pimpinan komisi, dan yang paling penting posisinya adalah bendahara di Nasdem. Begitupun dengan PAN, kita tahu Eko Patrio itu bukan hanya sebatas anggota DPR biasa, tapi posisinya sebagai sekjen. Begitupun dengan Hadis Kadir ya, adalah pimpinan di DPR dan saat ini juga adalah salah satu wakil ketua umum di Golkar. Jadi ini tentu pilihan yang tidak mudah, pilihan rumit sebenarnya bagi partai politik. Tapi partai-partai ini harus menunjukkan keseriusannya, berkompromi dengan keadaan bahwa tuntutan masyarakat, desakan publik adalah hal yang mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sehari dua hari ini kan muncul kembali polemik karena istilah nonaktif itu tidak dikenal dalam nomenklatur Undang-Undang MD3. Betul. Karena memang di MD3 itu dikenal istilah POW, pemberhentian antar waktu. Tapi kalau kita mendengarkan statement dari PAN, dengarkan statement dari Nasdem, per hari ini mereka sudah mengusulkan kepada DPR supaya kader-kadernya yang dinonaktifkan ini tidak lagi mendapatkan tunjangan, tidak lagi mendapatkan gaji, dan tidak ada fasilitas apapun yang diberikan ke mereka. Artinya apa? Ini tentu harus disebut sebagai bentuk keseriusan bahwa ya partai ini tidak main-main dengan keputusan mereka. Kader-kader mereka yang dinilai menimbulkan kontroversi, kegaduhan, ya memang harus disanksi, nonaktif, dan kemudian fasilitas-fasilitasnya itu tidak lagi diberikan. Dan bagi saya ini tinggal nunggu waktu bahwa sebenarnya akan ada PAW kepada 5 anggota dewan yang saya kira sudah dinonaktifkan sejak tanggal 1 September beberapa hari yang lalu. Saya kira di situ Mbak ya. Baik, nah boleh ditongkapi mungkin pandangannya nih Mas Iqbal melalui sebagai perwakilan dari Perludem ya. Sama tadi saya ingin meng-highlight juga yang disampaikan oleh Mas Adi. Betul, kita mencatat ya Nasdem dan juga PAN nih sudah meminta agar semua hak-hak tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR yang bermasalah tersebut untuk dihentikan. Tapi apakah mungkin terbatas dilakukan terhadap mereka yang bermasalah? Apakah undang-undangnya, aturan teknisnya ini memungkinkan Mas Iqbal? Oke, baik Mbak. Pertama memang kita perlu melihat kembali gitu ya akar masalahnya yang terjadi, kenapa kemudian berimbas pada penonaktifan yang kemudian digaungkan oleh partai politik terhadap kader-kadernya yang bermasalah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan sebetulnya kerangka masalahnya sudah cukup terang gitu ya di depan kita, bahwa kemudian DPR hari ini gagal menjalankan fungsi proaktif yang perlu untuk kita. Yang kemudian ini ditanggapi juga dengan bagaimana tingkah laku anggota kolektif yang cenderung empatik gitu, yang jauh dari tugas dan fungsinya. Kami pikir partai politik mulai berani gitu ya, kemudian bersikap serius terhadap kader-kadernya, karena memang mereka lah yang maksudnya menjaga bagaimana kader-kader tersebut bisa bertindak sesuai dengan nilai ataupun sesuai dengan tugas yang harusnya mereka emban. Tapi memang dari perspektif akuntabilitas publik, Mbak, sebetulnya penggunaan istilah nonaktif di luar koridor Undang-Undang MD3 dan tatib DPR itu sendiri, gitu ya, itu bisa menimbulkan kerancuan bagi publik dari segi pemahaman. Artinya, kalau misalkan memang partai politik benar-benar serius untuk kemudian menindaklanjuti tingkah laku anggotanya, ini mereka harusnya
ketika ingin menjaga kepercayaan masyarakat, partai politik harusnya mempertegas apa yang kemudian dimaksud dengan penonaktifan tersebut, gitu ya. Serta kemudian menjelaskan pada masyarakat konsekuensi dari penonaktifan itu. Dan itu nggak hanya kepada kader-kader yang disorot, tapi harusnya ini menjadi catatan bagi siapapun, gitu ya, kader yang menjadi anggota legislatif, untuk kemudian lebih bisa mawas diri dan memperhatikan tingkah lakunya. Karena kemudian kalau misalnya kita lihat juga, memang secara aturan gitu ya, berkaitan dengan dan sebagainya, ini kan cukup menjadi keresahan publik gitu ya, dan memang harusnya partai politik berbenah juga gitu ya, kemudian menertibkan anggota-anggota legislatif, kader-kader partai sendiri. Dan kalau misalkan memang mereka serius gitu ya, anggota legislatif yang mereka sudah tersorot, ataupun yang belum tersorot dan merasa kinerjanya kurang, kami lebih mendorong atau menyarankan mereka harusnya sadar diri untuk mereka mengajukan penelitian dirinya sendiri, gitu ya. Mereka mengundurkan diri dari anggota legislatif kalau misalkan mereka merasa dirinya sudah tidak layak di sana. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan terkait dengan topik anggota DPR yang nonaktif ini, kami akan mengajak Anda pemirsa beserta juga dengan narasumber Mas Adi Pray dan juga Mas Iqbal Kolidin untuk kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menyebut telah memutuskan untuk menghentikan terkait dengan tunjangan bagi anggota DPR berikut ini. Dan kami sampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja. Baik, memutuskan untuk menghentikan tunjangan perumahan per 31 Agustus 2025 dan moratorium kunjungan ke luar negeri. Ini merupakan langkah yang baru saja diumumkan ya oleh Sufmi Dasko Ahmad tadi dalam percakapan bersama dengan audiensi bersama dengan perwakilan mahasiswa. Tanggapannya, Mas Adi Pray. Ya, saya kira tentu ini adalah sesuatu yang sebenarnya sejak lama ditunggu oleh publik. Ketika muncul desakan dan protes terkait dengan tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang dimiliki oleh anggota dewan, itu tentu segera direspon, tapi kan harus nunggu ada protes dan demonstrasi. Sekali lagi, sekalipun ini terlihat telat, setidaknya dewan secara kelembagaan sudah menunjukkan bahwa suara-suara rakyat, aspirasi publik, secara perlahan sudah mereka dengarkan. Yang paling penting tentu di masa-masa yang akan datang, apa yang terjadi belakangan ini harus menjadi trigger, menjadi alarm mestinya bahwa jangan sampai masyarakat itu marah atau turun ke jalan supaya suara mereka itu didengarkan. Jadi kalau ada suara-suara publik yang misalnya protes ketika ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat, ada kebijakan-kebijakan yang merugikan, kebijakan yang kontroversial, ya saya kira memang anggota dewan itu harus memberikan respons bahwa keberpihakan mereka ditunjukkan untuk kepentingan rakyat dan untuk kepentingan masyarakat secara umum, bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Ini yang saya kira pentingnya berbenah, bagaimana DPR harus segera melakukan reformasi yang signifikan, terutama bagaimana suara-suara publik itu menjadi suara yang diprioritaskan dalam setiap kebijakan-kebijakan politik yang mereka buat. Tentu hari ini kita tenang ketika Badan Eksekutif Mahasiswa diterima oleh DPR dan berdialog secara terbuka. Semoga di masa-masa yang akan datang, kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang lain, buruh, nelayan, kelompok-kelompok masyarakat yang lain, ketika ingin menyampaikan aspirasi dan protesnya, juga didengarkan. Inilah yang disebut dengan bagaimana Dewan itu merepresentasikan sebagai lembaga kedewanan yang menyerap aspirasi rakyat, bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Saya kira di situ. Baik, nah kalau dari Mas Iqbal seperti apa nih Mas? Apakah dengan keputusan yang diberikan oleh DPR yang disampaikan oleh Wakil DPR tadi ya, Sufmi Dasko Ahmad ini sudah cukup untuk memuaskan atau meredam kemarahan publik? Untuk kemudian menanggapi ataupun merespon kemarahan publik, saya kira penting untuk kemudian ada evaluasi lebih serius ya, tidak hanya berhenti di sekadar persoalan tunjangan
Karena kalau kita lihat itu akumulasi publik Mbak yang kemudian terjadi, kemarahan-kemarahan warga gitu ya, yang kemudian dituangkan dalam demonstrasi yang berlangsung di beberapa hari ke belakang, itu menunjukkan bahwa memang ada fungsi representatif yang kemudian penting untuk diperbaiki daripada Dewan Legislatif kita hari ini. Jadi tidak berhenti hanya masalah tunjangan saja, tapi kemudian harus ada evaluasi lebih serius dari segi bagaimana kemudian DPR untuk mengundang ataupun kebijakan yang pro rakyat, bagaimana kemudian mereka mampu membangun merangkum dan menerima aspirasi publik yang lebih baik gitu ya dengan metode yang meaningful participation juga. Dan juga bagaimana kemudian mereka mampu untuk bisa dikoreksi oleh publik gitu ya, akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban mereka bisa dilihat dan di cross check oleh publik secara langsung. Artinya ini hanya mula lah. Saya pikir harusnya respon dari Pak Dasko bisa untuk dituangkan harusnya jauh-jauh hari kemarin sebelum demonstrasi meletus lebih luas gitu ya. Dan hari ini adalah waktu yang tepat untuk mendorong bagaimana perbaikan tata kelola dan kinerja representatif kita, khususnya di DPR, untuk kemudian bisa menjadi yang sebenar-benarnya wakil rakyat. Belajar handphonenya. Baik, nah kita kembali lagi kepada inti dari percakapan kita. Memang apa yang dilakukan oleh DPR ini atau keputusan yang disampaikan ini patut diapresiasi, tetapi ini belum menjawab inti dari atau akar permasalahan ya. Nah kalau begitu Mas Adi Pray melihat bahwa banyaknya kebingungan yang muncul di masyarakat, Mas Iqbal juga tadi mengaminkan ya istilah nonaktif ini menimbulkan kebingungan di masyarakat. Jadi sebenarnya ini sudah dihentikankah gaji atau tidak? Nah, apakah Anda melihat DPR atau partai politik perlu menjelaskan dan memastikan bahkan menunjukkan buktinya kepada publik bahwa penonaktifan ini sudah sampai juga kepada unsur menghentikan terkait dengan hak-hak yang selama ini dituntut oleh masyarakat, Mas Adi Pray? Ya, saya kira memang publik itu ingin tahu endingnya seperti apa. Setelah ada nonaktif, setelah ada usulan supaya tidak lagi mendapatkan tunjangan dan fasilitas yang lain, apa ending dari ini semua? Tentu satu-satunya yang paling ditunggu itu adalah PAW, pemberhentian antar waktu. Kalau tidak ada PAW tentu akan selalu menimbulkan tanda tanya, karena apapun judulnya, kalau dia tidak dipecat, kalau dia tidak diberhentikan, maka secara prinsip, maka anggota dewan yang dinonaktifkan itu sebenarnya masih layak untuk menyandang dan disebut sebagai anggota dewan. Jadi endingnya tentu yang diinginkan oleh publik adalah PAW dan yang lain. Nah yang kedua, tentu persoalan DPR itu kan bukan hanya soal ada nonaktif terkait dengan anggota yang dinilai kontroversi, tapi kebijakan-kebijakan lain yang memang selama ini diprotes sangat riskan dan merugikan masyarakat secara umum, terutama juga adalah masyarakat kelompok kritis. Ya saya kira juga seharusnya mulai direvisi dan mungkin juga sangat layak untuk dipertimbangkan ulang. Tentu untuk memberikan kepastian bahwa Dewan secara kelembagaan itu bukan hanya mendengarkan aspirasi ketika ada gelombang protes, tapi mengoreksi dan evaluasi. Beberapa kebijakan-kebijakan sebelumnya mungkin sangat layak untuk ditinjau ulang sebagai upaya perbaikan dan sekaligus menunjukkan keseriusan bahwa Dewan secara perlahan memang bersama dengan kepentingan rakyat secara umum. Saya kira di situ konteksnya. Baik, nah kalau begitu Mas Iqbal, jika menurut Mas Adi Pray ending yang dinantikan oleh masyarakat adalah adanya PAW terhadap mereka anggota DPR yang bermasalah, apakah Perludem melihat ada batu sandungan atau halangan untuk partai politik mem-PAW anggota DPR yang bermasalah tersebut? Di samping tadi Mas Adi Pray di awal sudah menyebutkan mereka tuh rata-rata bukan hanya sekedar anggota DPR, tapi juga memiliki jabatan yang cukup penting di partai politik. Ada lagi nggak kira-kira yang menjadi analisa dari Perludem ini akan sulit untuk dilakukan PAW? Baik Mbak, jika partai politik itu memang serius dengan komitmennya untuk memperbaiki, kemudian untuk menjawab keresahan masyarakat, memang satu-satunya memang memPAW-kan orang-orang tersebut gitu ya, atau kemudian kalau mereka lebih sadar diri sedikit, mereka mengundurkan dirinya, ya, secara mengajukan pengunduran diri. Karena kemudian kalau misalnya kita lihat gitu ya, sistem PAW ini kan memastikan kontinuitas gitu ya, keberlangsungan representasi politik berdasarkan hasil pemilu tanpa kemudian menambah kursi baru di luar perolehan suara partai politik. Nah, artinya dia harusnya kemudian partai politik bertindak tegas gitu ya kalau misalnya mereka masih pro rakyat gitu ya, masih merasa sebagai wadah representasi politik masyarakat gitu ya.
Sebab kalau misalnya tidak itu ya lagi dan lagi ini bukan masalah kemudian mereka mereka karena pejabat struktural partai politik. Ya seharusnya partai politik memang harus berbenah. Kita penting sekali untuk adanya perbaikan di internal lembaga partai politik itu sendiri, gitu ya. Karena lagi dan lagi ini bukan masalah hanya berhenti pada besarnya tunjangan ataupun besarnya dana rumah untuk bagi anggota legislatif, tapi ini mempertontonkan bagaimana kemudian rusaknya ekosistem politik kita. Dan itu yang penting untuk kita perbaiki. Yang artinya mekanisme formal ini, ya PAW ini kan bisa dijalankan ketika memang orang yang bersangkutan itu antara kemudian dia diberhentikan atau kemudian dia meninggal dunia, gitu ya, atau kemudian memang dia mengajukan pengunduran diri. Nah, ini yang penting untuk disorot oleh partai politik sehingga narasi penonaktifan ini jangan dibuat mengambang oleh publik. Karena nanti publik akan bertanya-tanya, jangan sampai kemudian 3 bulan lagi kita melihat orang bersangkutan sudah menduduki kembali jabatan DPR, gitu ya. Baik. Itu kan melukai. Melukai apa namanya aspirasi publik lah, kami pikir. Baik, nah ini memang akan sangat menyakitkan ya jika 3 bulan ke depan direview kembali, dievaluasi dan kembali lagi diterima atau diaktifkan. Tentu kita bisa memprediksi kurang lebih masyarakat atau publik ini akan merasa sangat kecewa ya. Nah kalau begitu Mas Adi Pray sebagai seorang pengamat pakar politik, Anda melihat apakah ada budaya politik di Indonesia dari para politisi kita ini yang mampu untuk berbesar hati mengakui kesalahannya dan bersikap cukup berani mundur dari kursi dengan adanya dinamika yang terjadi saat ini khususnya kepada 5 orang yang bermasalah ini? Kalau kita melihat kecenderungan, ya, kalau permintaan maaf nih sudah sering. Maaf karena menimbulkan kontroversi, maaf karena menimbulkan kegaduhan dan seterusnya. Tapi maaf disertai mundur di kita itu belum ada. Kalau di negara-negara lain misalnya seperti di Jepang, mungkin kita menyaksikan itu sebagai sebuah pemandangan biasa, tapi tidak sesuatu yang Kalau saya melihat pada akhirnya persoalan dewan yang nonaktif, pertama kuncinya di partainya. Apakah partainya ini akan terus dipertahankan sebagai anggota dewan sekalipun nonaktif dan tidak mendapatkan fasilitas tersebut, atau justru di kemudian hari akan ada semacam pemulihan namanya kembali dan tetap menjadi anggota dewan setelah tidak ada lagi gonjang-ganjing dan proses-proses yang cukup luar biasa. Yang kedua, kalau partai misalnya tidak kekeh untuk melakukan PHW, hanya sebatas nonaktif, yang ditunggu oleh publik adalah mekanisme MKD, karena MKD, Mahkamah Dewan itu tentu sepertinya juga punya mekanisme, apakah anggota dewan yang dinilai kontroversi atau yang dinonaktifkan ini layak untuk di stop gitu ya, diberhentikan ataupun tidak. Kedua mekanisme ini yang berlaku soal bagaimana status anggota dewan secara umum. Prinsipnya di situ sebenarnya. Baik, berarti bolanya, kuncinya ini ada di partai politik ya terkait dengan sengkarut nonaktifnya anggota DPR yang bermasalah tersebut. Nah, kalau begitu Mas Iqbal, selain tadi catatan yang Anda berikan kepada bagaimana partai politik harus berani mengambil langkah PAW, apakah peristiwa yang terjadi saat ini juga menjadi tamparan keras bagi partai politik untuk memperbaiki bagaimana sistem rekrutmennya dan juga sistem penempatan calon legislatifnya ke depannya dalam pemilu-pemilu yang ada di Indonesia. Karena banyak yang mengatakan bahwa mereka yang duduk di kursi DPR saat ini bermasalah karena mereka tidak tahu rasanya menjadi rakyat. Seperti apa? Baik, Mbak. Nah, kalau misalkan kemudian kita bicara bagaimana seharusnya partai bertindak, itu ya mereka pertama penting sekali untuk melihat kembali bahwa kemudian anggota-anggota mereka yang sudah menduduki jabatan legislatif itu mereka mempresentasikan juga partai politik itu bisa menilai gitu ya. Kalau misalnya mereka tondef, mereka kemudian kurang peka, empati, publik akan menilai nggak cuma orangnya aja, tapi juga partai politiknya sebagai wadah politik dan wadah aspirasi publik yang ternyata tidak kemudian satu visi dan satu nilai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Artinya kami pikir kalau misalkan mereka mau berbenah dan memang serius mau berbenah, kuncinya ada di 3 hal. Transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme yang jelas yang bisa mereka lakukan gitu ya. Yang pertama kami pikir mereka harus bertindak cepat dan kemudian tegas, bukan hanya sekadar nonaktif gitu ya, seperti tadi saya sampaikan. Kalau ada kemudian anggota legislatif bermasalah, partai harus berani mengajukan pemberhentian tetap lewat mekanisme PAW atau yang bersangkutan itu sadar diri untuk mengundurkan diri. Jadi bukan cuma nonaktif. Gitu ya. Yang kedua kemudian penting sekali partai itu punya mekanisme untuk kemudian penilaian etik ya kepada anggota-anggota legislatif yang bermasalah. Dan ini bisa juga mereka menerima protes publik atau ajuan publik kayak gitu. Yang ketiga kami pikir
penting sekali partai itu kembalikan dirinya kepada fungsi-fungsinya secara konstitusional. Partai kemudian bukan sekadar mesin elektoral 5 tahunan, tapi kemudian ia adalah lembaga pendidikan politik, pengorganisiran aspirasi rakyat gitu ya, dan penjembatan daripada aspirasi. Itu yang kemudian harus diusahakan oleh kita semua gitu ya, oleh publik, dan partai harus menyadari tentang hal tersebut agar partai kembali kepada mandatnya. Dan lebih jauh lagi kan penting sekali Mbak untuk kemudian kita mendorong revisi ya undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu agar kemudian menjadi jalan publik ya, membuka jalan publik untuk punya kontrol lebih terhadap wakil-wakilnya, termasuk kemudian membuka ruang bagi publik untuk melakukan koreksi ya yang lebih kuat terhadap partai politik yang kemudian partai politik yang tidak sadar diri dan kemudian tidak mampu mengirimkan ataupun mencalonkan kader-kadernya yang berkualitas. Ini kan masalah-masalah representasi sebetulnya. Baik, nah kalau begitu saya ingin tanyakan kepada masing-masing narasumber mulai dari Mas Adi Praya terlebih dahulu ya. Kita tahu banyak harapan yang disematkan kepada DPR, apalagi sekarang ada tuntutan 17+8 yang diharapkan juga dalam jangka pendek bisa dipenuhi. Apakah ini cukup realistis untuk dipenuhi dan kira-kira kalaupun tidak, kira-kira langkah strategis apa yang harus dilakukan untuk dapat menunjukkan bahwa DPR serius mendengarkan suara rakyat? Dari Mas Adi Praya terlebih dahulu, silakan. Ya tentu secara ideal setiap tuntutan masyarakat harus didengarkan. Dan itu diwujudkan dalam sebuah kebijakan yang diikat oleh sebuah aturan regulasi. Idealnya di situ. Yang kedua tentu kalau untuk di kemudian hari kebijakan-kebijakan yang diharapkan oleh publik itu tidak sesuai dengan harapan, tak akan cerita. Teruslah bersikap kritis, teruslah protes. Tentu dengan cara-cara yang elegan terukur. Saya kira di situ memang kuncinya. Karena saya kira perjuangan politik tidak mungkin hanya sekali jadi, kun payakun hari ini diprotes, besok kemudian akan didengarkan, belum tentu. Makanya stamina politik itu menjadi penting sebenarnya untuk terus mengawal bagaimana setiap bola, tingkah laku, kebijakan DPR itu harus terus dikawal. Baik. Silahkan Mas Iqbal, kira-kira langkah strategis atau realistis apa yang paling bisa dilakukan oleh DPR untuk menjawab tuntutan atau aspirasi dari masyarakat? Kalau kita lihat kan ada 17+8 tadi ya, tetapi sepertinya idealnya harusnya didengarkan. Tapi apakah Anda melihat itu cukup realistis? Silakan. Saya pikir tuntutan itu cukup realistis ketika memang daripada representatif kita itu memang punya inisiatif untuk berbenah, Mbak. Karena kemudian itu beberapa hal yang memang masuk akal lah untuk kemudian dituruti gitu ya. Karena sejatinya kan kerangka masalahnya itu memang sudah terang benderang gitu ya. DPR gagal menjalankan fungsi perwakilan, pemerintah kita juga tidak mampu kemudian untuk hadir seperti itu. Artinya ini kan menuntut publik bukan hanya marah, tapi kemudian kita harus mengkoreksi terus-terusan terhadap kinerja-kinerja perwakilan kita gitu ya. Dan kami pikir salah satu jalan yang penting ini adalah kita penting untuk mendorong dan mewacanakan reformasi politik ya sebagai jalan bersama. Ini kan yang kemudian dituangkan dalam tuntutan yang hari ini sudah digaungkan di mana-mana seperti itu. Artinya beberapa revisi di undang-undang itu juga penting untuk kita lakukan, apalagi sekarang momen-momen di revisi undang-undang pemilu. Sebab ya revisi undang-undang pemilu ini adalah pintu masuk untuk memperbaiki sistem representasi gitu ya, secara fundamental agar kemudian lebih adil dan berpihak pada warga. Di samping itu juga penting sekali adanya reformasi partai politik ya. Ini adalah syarat mutlak agar kemudian partai tidak hanya sebagai mesin elektoral, tapi kemudian sebagai lembaga demokrasi yang transparan, akuntabel dan terbuka pada kaderisasi ya yang sehat juga. Yang artinya ini harusnya didorong oleh kita semua. Tuntutan 17+8 itu kan tuntutan yang juga mendorong mengarahkan hal tersebut, adanya reformasi politik. Yang artinya kita lagi dan lagi masyarakat gitu ya. Kita harus sadar bahwa perlawanan yang kita lakukan hari ini bukan hanya sekadar letupan emosi dan kemarahan, Mbak. Tapi kemudian tanggung jawab bersama, dan partai politik juga punya tanggung jawab tersebut, pemerintah, DPR, ya perwakilan kita juga punya tanggung jawab tersebut untuk kemudian mengevaluasi bareng-bareng. Ini adalah momen yang tepat bagi kami. Sebab ya tadi jalan panjang untuk menangani demokrasi ini kan panjang ya, dan ya memang seperti itu caranya. Baik, kita nantikan keseriusan dari DPR termasuk dari partai politik untuk melakukan evaluasi, perbaikan dan juga bagaimana mendengarkan aspirasi serta melakukan realisasi dari aspirasi tersebut. Terima kasih kepada seluruh narasumber Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Praitno dan juga peneliti Perluda Mas Iqbal Kholhidin telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat.
Dan pemirsa, usai jeda yang satu ini, kami akan kembali diantara dengan informasi Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok yang digelar di Tiananmen, Beijing.